Membuat penggembala rusa bertahan hidup di tundra Arktik Rusia Utara. Para pengembara di utara jauh menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berpindah-pindah mengikuti rusa kutub mereka. Biasanya, mereka membawa serta rumah khas Arktik portable dan semua harta benda mereka dengan kereta luncur. Selain penduduk perkotaan dan pedesaan, Rusia Utara jauh juga memiliki penduduk yang menjalani gaya hidup nomaden. Mereka sebagian besar adalah penggembala rusa kutub. Rusa kutub terus bermigrasi untuk mencari makanan lezat dan para penggembalanya harus ikut berpindah. Setidaknya ada sekitar 10.000 orang yang menjalani kehidupan nomaden di Rusia, mayoritas tinggal di semenanjung Yamal di Siberia. Mereka adalah penduduk asli di utara, seperti suku Nenets, Hanti, dan Selkup. Dalam setahun sekali, mereka datang membawa tenda mereka ke kota Salekhard untuk merayakan Hari Penggembala Rusa. Pada saat itulah penduduk kota dapat menjelajahi tempat tinggal mereka dengan segala detailnya. Tenda kulit rusa atau yang biasa disebut cum adalah tempat tinggal tradisional masyarakat utara. Bentuknya yang seperti kerucut cocok untuk kondisi Arktik yang ekstrim. Bentuk ini membuat tenda tetap stabil jika diterpa badai salju sekalipun, karena salju dapat dengan mudah meluncur dari atapnya sementara dengan cepat dihangatkan dari bagian dalam. Selain itu, bentuknya yang seperti kerucut tersebut membuatnya sangat cepat untuk dirakit dan dibongkar. Dahulu kala dalam keluarga Nenets, cum dirakit dan dipasang oleh para wanita. Namun saat ini, tradisi tersebut sudah lama hilang. Seluruh anggota keluarga bahu-membahu dalam membangun rumah mereka. Biasanya kami membutuhkan waktu 1 jam untuk mendirikan dan merakit cum di musim panas, dan 3 jam di musim dingin jika ada banyak salju, kata Maryam, seorang gadis muda dari pemukiman Yamal di Aksarka. Cum miliknya yang ia buka untuk dikunjungi publik itu terbuat dari sekitar 40 tiang dan 80 lembar kulit rusa. Setidaknya 8 orang dapat tinggal dengan nyaman di dalamnya. Katanya, ia menambahkan bahwa zaman dahulu sebuah keluarga dapat memiliki hingga 10 anak, sementara saat ini, paling banyak hanya sekitar 5 atau 6 anak, sehingga menurutnya, kini mereka memiliki lebih dari cukup ruang di dalam cum. Selain itu, Anda bisa menyekat kamar, polok, terpisah untuk Anda sendiri dengan bantuan tirai. Rata-rata, cum berdiameter sekitar 5 hingga 8 meter di bagian dasarnya. Lantainya beralaskan papan kayu yang kemudian dilapisi kulit rusa. Bagian tengah terdapat perapian, yaitu sebuah tungku yang menghangatkan bagian dalam cum dan sekaligus berfungsi sebagai kompor masak. Biasanya, di sekitarnya terdapat meja untuk tempat keluarga dan tamu berkumpul. Cum terbuat dari bahan-bahan alami, kata Maryam. Kami bahkan membuat tiang-tiangnya sendiri. Kami kan tinggal di hutan tundra, jadi tidak ada masalah untuk menemukan pohon. Kami juga memiliki rusa kutub sendiri, dan kami secara bertahap menyimpan kulitnya. Namun, jika Anda mencoba menghitung nilainya, harga cum seperti yang kami miliki ini mencapai 1,2 juta rubel, sekitar $15.000 AS, atau setara dengan harga sebuah apartemen dengan 1 kamar di sebuah kota kecil di Rusia. Ketika seorang anak tumbuh dewasa dan memutuskan untuk menikah, mereka membangun cum baru miliknya sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan anak-anak muda menikah di usia 25 tahun, dan biasanya masing-masing orang tua akan membantu mereka membangun cum baru, kata Anna dari pemukiman lain. Selain itu, tersedia pula tunjangan di kota Yamal yang dikenal sebagai modal cum untuk keluarga besar, yaitu jika Anda melahirkan anak ketiga, maka Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan perlengkapan cum. Tunjangan ini mencakup kompor, tiang, papan lantai, kulit rusa, kain tenda dan sebuah kereta luncur. Kami adalah pengembara. Ada wilayah di mana kami bisa tinggal selama seminggu, kemudian menghabiskan 1 hingga 2 bulan di wilayah yang lainnya. Bahkan, ada juga wilayah yang kami tempati hanya untuk 1 hari. Pada musim dingin, kami biasanya tinggal di tempat yang sama selama 4 bulan, yaitu dari Januari hingga April, kata Nikolai dari distrik Priuralski. Warga lokal menyebut kegiatan bermigrasi itu dengan sebutan Kastlanie. Rute mereka tidak pernah berubah selama berabad-abad lamanya. Para pengembara yang ada di masa modern ini tetap mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Para penggembala rusa kutub dapat mengetahui kapan mereka akan sampai di wilayah pemukiman, dan di mana mereka dapat mengisi kembali persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Saat ini, mereka memiliki mobil salju, kendaraan bermotor, laptop dan telepon genggam, serta pemancar portabel dan generator bensin. Namun,
Orang-orang utara mengungkapkan bahwa yang terpenting bagi mereka adalah kebebasan yang mereka rasakan sebagai pengembara.